Di dalam Alkitab 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, 1 Korintus pasal 8 ayat ketiga dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mencintai Tuhan. Karena mencintai Tuhan itu dikenal sama Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Seperti pagi ini kita datang kepada Yesus. Sebelum kita beraktivitas pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan semua kegiatan kita, semua rencana kita, semua apa yang harus kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Biar hari-hari kita melangkah tidak pernah melangkah sendiri, tapi melangkahlah bersama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama dengan Tuhan, kehidupan kita aman, saudara. Ya, kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Oh Yesus yang sangat kita cintai, karena hanya Dia satu-satunya juru selamat kita. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyi sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus, karena firman Tuhan tema berdosa dan berubah setia kepada Tuhan. Mari jangan sampai kita berdosa kepada Tuhan. Jangan kita berubah setia, tapi katakanlah, aku mencintai Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku bau dan ku lakukan, ku renungkan firman. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap jiwaku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segala apa yang kumiliki. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan setulus hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dalam surat 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Jikalau kita berdosa kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan dan sadar, bertobat, datang kepada Yesus. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang ku cinta. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku untuk baca firman Tuhan. Dan ampunilah semua dosaku, ampuni semua salahku. Tuhan, sucikanlah hidupku oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Sebelum kami beraktivitas pagi ini, isi kami dengan firman Tuhan, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu, hidup menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Pakai hidup ini Tuhan menjadi garam, menjadi pelita, menjadi alat untuk kemuliaan nama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam berkat pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua pada Selasa pagi hari ini, tanggal 22 Agustus 2023. Waktu cepat loh Saudara. Ini sudah tanggal 22 Agustus. Berarti sudah pertengahan lewat ya. Seminggu depan sudah memasuki akhir Agustus. 2 minggu lagi bulan September berarti. Kalau sudah sudah menjelang mendekati Desember, Natal Saudara. Jadi banyak gereja-gereja kita sudah kalau bulan mulai September sudah persiapan rapat-rapat Natal, kegiatan-kegiatan. Berarti kesimpulannya, tidak lama lagi kita akhiri 2023, memasuki 2024. Berarti waktu-waktu kita jalani makin mendekati kedatangan Tuhan. Tanggal jadwalnya Tuhan yang tetapkan nanti kapan Tuhan datang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus mempersiapkan diri. Persiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Bukan dengan kuat gagah kita. Yang ada di dalam kita kerinduan, rindu, dan ada langkah-langkah positif. Seperti pagi ini kita langkah positif sebelum beraktivitas datang kepada Tuhan. Nanti malam juga datang kepada Tuhan. Tiap hari, tiap saat datang kepada Yesus. Andalkan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Raja. Jadikan Tuhan sebagai kepala di atas segala-galanya. Jangan pernah andalkan kekuatan manusia, saudara. Kalau sudah andalkan kekuatan manusia, saudara, kata firman Tuhan terkutuk. Baca dalam Yeremia pasal 17, saya mau baca. Maka sebelum hari ini beraktivitas, diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita jangan sampai punya planning yang salah. Supaya jangan sampai kita menyimpang ke kanan ke kiri.
Tapi ikutilah firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, tugas yang Tuhan berikan dalam hidup saya, supaya selalu menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Ya, Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. 3 yang dikatakan kutuk sama Tuhan. Yang pertama, mengandalkan manusia. Jadi hari ini saudara mungkin adakan kegiatan, bakal ketemu sama orang, ada bisnis, andalkan itu manusia. Dia pejabat tinggi, dia hebat, dia bisa menolong kita. Itu tidak boleh saudara. Itu manusia. Tidak boleh kata firman, terkutuk orang mengandalkan manusia. Mengandalkan pejabat, mengandalkan teman-teman siapa. Ya salah. Tidak boleh. Andalkan Tuhan. Terus yang kedua yang dikutuk sama Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Wah, aku kan punya duit, aku kan punya aset, aku kan punya kekayaan, punya kehebatan, punya segala macam daya upaya. Itu berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Itu kata Tuhan terkutuk. Tidak boleh. Ya. Jadi semuanya harus Tuhan tempatkan Tuhan. Yang ketiga, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Wow. Hatinya tidak isi dengan firman Tuhan. Ngapain datang sama Tuhan? Wow. Kalau saudara jauh dari Tuhan, terkutuk saudara. Tidak boleh menjauh dari hatinya. Tapi kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Isi hati dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 11, saudara. Saya mau baca. Ya, hati ini harus diisi dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan dendam, dengki, benci. Tidak boleh. Isilah hatimu, hatiku dengan firman Tuhan. Lihat ini. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Lihat, hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Hati kalau tidak diisi dengan firman Tuhan, hati kita kosong. Atau hati diisi dengan perkara dendam, dengki, benci, perkara-perkara yang jahat dari dunia ini, saudara. Itu semua menyebabkan berdosa kepada Tuhan. Tapi kalau diisi dengan firman Tuhan, dendam dengki nggak boleh. Nah ya, harus damai, harus ada kasih Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kita berkenan sama Tuhan. Maka oleh karena itu andalkan Tuhan. Karena di ayat 17, Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Serahkan semua kegiatan kita ke dalam tangan Tuhan, dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Dan kalau kita berdosa kepada Tuhan, tadi saya baca surat 1 Yohanes 1:9, kita mengaku dosa kita, ya, segala kesalahan kelemahan kita akui, kita rendah hati depan Tuhan. Ampuni aku, tidak terlepas dari dosa dan salah. Apalah aku ngomong sama Tuhan, aku adalah orang tidak ada arti apa-apa, aku tak berharga. Kita sendiri Tuhan nggak ada arti apa-apa. Kita menjadi berharga oleh karena Tuhan. Baca Yeremia, Yesaya 43:4. Yesaya 43:4. Oleh karena aku mengasihi engkau, maka dibuat kita berharga dan mulia. Kalau kita tidak dikasih Tuhan, kita tidak ada arti apa-apa. Ya, oleh itu mari kita senantiasa mau datang sama Tuhan, mau cinta Yesus. Makanya pagi ini masih gelap saudara ya. Saya bagi firman Tuhan masih gelap ya. Pagi hari ini ya, tapi kita datang pada Tuhan, kita selesaikan Yeskel pasal 14, supaya nanti malam kita lanjutkan Yeskel pasal 15. Puji Tuhan. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Yeskel pasal 14 ayat 12 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengancungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Amin. Jikalau orang berdosa dan berubah setia sama Tuhan, maka akan datang hukuman. Kata Tuhan apa? Akan memusnahkan persediaan makanannya. Ya, kalau kita sampai ada kekurangan, ada masalah-masalah, semua gagal, ini gagal, nggak ada berkat. Mohon maaf saudara, kata firman Tuhan. Mari, mungkin kita berdosa kepada Tuhan. Ya, kita lebih bagus ngaku sama Tuhan. Karena kan firman Allah mengatakan, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku, sifat Tuhan, kalau kita berdosa dan berubah setia, dan aku mengancungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya. Nah ini, kalau kita kesulitan dalam hidup,
segala macam. Ini makanannya. Dan mendatangkan kelaparan atasnya, kesusahan, buntu, ini semua ada masalah. Ya. Dan menyiapkan dari begitu manusia. Dan pokoknya masalah terus terjadi. Ini kan perkara negatif. Lebih bagus kita sadar, minta ampun sama Tuhan. Jangan-jangan kita selama ini, kata firman Tuhan tadi, mungkin mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri. Mungkin hati kita jauh dari Tuhan, sehingga kita berubah, setia, berdosa kepada, minta ampun sama Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Ayat 14, biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri, karena kebenaran mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Tidak bisa andalkan orang, saudara. Ini firman Allah, lihat Daniel, Ayub, ya, Nuh, adalah orang yang dicinta Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Ini Nuh, Daniel, Ayub hidup di taat kepada firman Tuhan. Tapi ini tetap manusia, bukan juru selamat. Pendeta bukan juru selamat. Jadi sekali lagi jemaat Tuhan yang saya cintai, jangan pernah mengkultuskan pendeta. Ini firman Tuhan nih. Jangan pernah kutuskan, warloi kita hormat harus ya. Tapi bukan satu-satunya. Gila, hormat kepada pendeta itu. Jadi Tuhan ditaruh nomor 2. Tidak boleh, saudara. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Pendeta bisa hebat, kita bisa hebat. Itu karena Yesus. Lukas 16 ayat 15 sama baca. Injil Lukas 16 ayat 15b dikatakan, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jangan pernah kagum kepada manusia, kagum sama pendeta. Enggak, bukan kagum kepada pendeta. Pendeta saya orang berdosa, enggak boleh dikagumi. Yang dikagumi hanya Tuhan Yesus. Gak ada yang hebat. Yang hebat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Dia satu-satunya. Amin. Ayat berikut 15. Atau jikalau aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demikian kaum yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Atau jikalau aku membawa pedang atas negeri itu, dan aku berfirman, hai pedang, jala-jala negeri itu, dan aku melenyapkan dan negeri itu manusia dan binatang. Dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, tapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan. Ayat 19, atau jikalau aku mendatangkan sampar atas negeri itu, dan aku mencurahkan amarahku atasnya, sehingga darah mengalir dengan menyiapkan dari itu manusia dan binatang. Ayat 20, dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka yang menyelamatkan hanya nyawa sendiri karena kebenaran mereka. Jadi sekali lagi saya terangkan, Nuh, Nabi, Daniel bukan juru selamat. Pendeta bukan juru selamat. Saya bukan juru selamat. Mari kita sendiri-sendiri hidup takut akan Tuhan. Saya sebagai perantara memberikan nasihat kepada Bapak Ibu. Tapi kembali tergantung dari kehidupan saudara Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bertobat, biarpun saya minta ampun kepada Tuhan, berdoa buat saudara, tapi Tuhan tidak dengar ini firman Tuhan. Lebih bagus kita masing-masing takutlah kepada Tuhan. Ikut Yesus pribadi. Nanti saya mau bacakan firman Tuhan ya. Ayat 21 saya mau baca sampai terakhir. Ya, beginilah firman Tuhan Allah jauh lebih dari itu. Kalau aku mendatangkan keempat hukumanku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas, dan sampar atas Yerusalem, untuk menyiapkan daripadanya manusia dan binatang. Tapi sungguh akan tertinggal di sana orang terluput yang menggiring keluar anak-anak lelaki dan perempuan. Lihat, mereka akan datang kepadamu. Kamu akan melihat tingkah laku mereka, dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang kudatangkan atas Yerusalem. Ya, tentang segala-galanya yang kudatangkan atasnya. Ayat 23 yang terakhir. Mereka akan menghibur kamu kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan ku perbuat segala sesuatu yang ku perbuat atas Yerusalem. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Yeskiel pasal 14, satu pasal penuh dari ayat 1 sampai 23, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan bersama saya, diberkati Tuhan. Mari kita tidak boleh mendewa-dewakan manusia. Tidak boleh ada dewa, tidak boleh punya berhala, atau menyembah kepada yang lain, menghormati yang lain dengan berlebih-lebihan di atas Tuhan. Tidak boleh. Ini terbukti nyata. Nuh, Daniel, Ayub tidak bisa menyelamatkan. Pribadi-pribadi yang menyelamatkan, saudara.
Karena kita ikut Yesus pribadi-pribadi. Seperti dalam Alkitab saya mau baca. Dalam Matius 25. Tuhan pada waktu bicara dipisahkan sama Tuhan. Seorang demi seorang. Jadi pribadi-pribadi saudara. Ya saya mau baca. Matius 25 saya mau baca nih. Ini terbukti nih saudara. Ya, Tuhan lepaskan pribadi-pribadi. Ikut Yesus pribadi-pribadi. Matius 25 ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi seorang demi seorang. Mari kita kembali setiap pribadi kita. Kita mau dekat dengan Tuhan. Pendeta dekat sama Tuhan. Jemaat setiap kita pokoknya. Ya, saya hanya perantara. Kalau saudara ngaku minta ampun sama Tuhan, boleh saya doakan sama-sama. Tapi saya bukan juru selamat. Nggak bisa kalau saudara tidak bertobat, tidak bisa. Kata firman Tuhan. Mari kita mau kembali kepada Tuhan. Jangan berdosa, jangan kita berubah setia kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus, Dia setia. Dia selalu cinta kita semua. Dan kata firman Tuhan tadi, kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita minta ampun datang kepada Yesus. Kita mengaku segala dosa kita. Kita sadar dan kita datang kepada Yesus dan katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, kata firman Tuhan, mari kita mau kembali sama Tuhan. Serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Jangan berubah setia, tapi kita mau setia sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.